Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Lestialina dari jurusan Teknik Biomedik Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kuliah komputasi biomedis yang diajarkan oleh Bapak Sugianto Sulistiono. Pada kuliah komputasi biomedis ini diterangkan mengenai metode numerik untuk mencari akar-akar persamaan. Sebelumnya, metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan cara hitungan aritmatika. Dan mengapa digunakan metode numerik ialah karena tidak semua permasalahan matematis atau perhitungan matematis dapat diselesaikan dengan mudah. Bahkan dalam prinsip matematik, suatu persoalan matematik yang paling pertama dilihat ialah persoalan itu memiliki penyelesaian atau tidak. Jadi, jika suatu persoalan sudah sangat sulit dan tidak mungkin diselesaikan dengan matematis atau analitik, maka kita dapat menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Metode numerik dibagi menjadi dua, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Metode tertutup mempunyai batas atau range 2, sehingga untuk dapat mencari akar persamaan. Contohnya seperti regula Falsi, sedangkan metode terbuka mempunyai satu nilai tetapan awal, dan contohnya seperti metode iterasi sederhana dan Newton-Raphson. Sedangkan pada kuliah kami menggunakan metode Sugi atau Sugi method yang untuk mencari akar-akar persamaan dengan menggunakan grafik. Dan dalam proses pencarian akar persamaan tersebut digunakan program Delphi dalam penyelesaiannya. Untuk listing program Sugi method dalam mencari akar persamaan dengan menggunakan metode grafik dapat dilihat pada blog. Sedangkan pada review kuliah ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penulisan pemrograman saja dalam bahasa Delphi. Langkah awal dalam menuliskan program di Delphi awalnya ditentukan terlebih dahulu fungsi persamaannya, lalu dibuat grafik dari fungsi tersebut. Dan pada kesempatan ini saya menggunakan fungsi yaitu Y sama dengan 10 sin 0,2x, sehingga didapatkan grafik pada gambar tersebut. Setelah grafik ditampilkan, kemudian program akan mencari nilai X di mana Y sama dengan 0, yaitu dengan mencari nilai X yang bernilai positif dan negatif dari grafik tersebut. Nah, dari grafik tersebut telah diketahui bahwa ini sama dengan garis Y sama dengan 0, sehingga di antara Y sama dengan ini dicari titik positif dan negatif. Maka akar persamaannya akan terletak pada range kedua ini. Setelah didapatkan titik positif dan negatif pada yang berdasarkan sebelumnya, lalu ditentukan selang dan interval antara titik positif dan negatif untuk mencacah grafik ini. Telah diketahui bersama bahwa positif dikali negatif hasilnya menjadi negatif, maka persamaan YN bernilai positif dikalikan dengan YN-1 bernilai negatif akan menghasilkan nilai negatif di antara interval itu, yang akan terdapat akar persamaan dari persamaan Y sin tadi. Lalu dilakukan proses kembali dengan interval yang semakin rapat antara titik positif dan negatif, supaya nilai yang diperoleh semakin mendekati dengan kebenaran, yaitu antara interval Y n pada titik positif dan bernilai positif dan titik Y n-1 yang bernilai negatif, dan pencacahnya dengan pencacah 1/1000 yaitu 0,001, sehingga dia akan mencacah 1/1000 tadi untuk mencari akar persamaan hingga mendekati dengan nilai kebenaran. Nah, dari grafik persamaan Y sin tersebut didapatkan grafik seperti ini. Lalu kita menambahkan button sehingga untuk menampilkan nilai pada memo 1 dan memo 2. Memo 1 ini merupakan nilai cacahan awal, dan memo kedua merupakan nilai cacahan setelah dicari antara interval positif dan negatif dengan ketelitian 1/1000. Nah, itulah mengenai kuliah komputasi biomedis pertama dengan Bapak Sugianto, yaitu mengenai Sugi method. Semoga dapat dipahami.
kuliah komputasi yang kedua ialah membahas mengenai regresi, interpolasi, dan ekstrapolasi. Interpolasi sendiri ialah proses untuk mendapatkan data di antara poin-poin data yang sudah didapatkan. Sedangkan ekstrapolasi adalah proses untuk mendapatkan data di luar dari data yang telah didapatkan. Untuk regresi sendiri ialah usaha untuk mendapatkan hubungan kelinearan data dari sumbu-sumbu yang telah ditetapkan, yang paling mendekati dengan data-data yang sudah didapatkan. Cara lain dari regresi ialah dengan cara melihat dan memperkirakan garis lurus yang dapat dibuat dari data-data yang sudah ada. Sedangkan pada kuliah ini saya mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, regresi adalah garis lurus hasil pendekatan dari data yang telah ada, contohnya kepada daerah Taylor dan polinomial. Hal tersebut dapat jika matematika sendiri merupakan sebuah bahasa, di mana dapat diubah ke dalam persamaan matematis menjadi sebuah regresi. Tujuan dari regresi ini ialah mencari atau setidaknya mendekati dari tren. Nah, gambar ini merupakan contoh grafik dari regresi. Jadi, data-datanya ialah dengan tanda titik biru dan garis regresinya ialah merah. Jadi, regresi adalah dengan cara mengambil garis dengan yang mendekati dari data-data yang setelah ada. Nah, gambar yang kedua ialah contoh dari grafik interpolasi. Interpolasi sendiri merupakan garis hasil menghubungkan semua data yang ada. Jadi, tidak menggunakan pendekatan data. Jadi semua data yang ada harus dihubungkan sehingga garis yang didapatkan tidak selurus dengan regresi. Ini contoh data-datanya. Ini, dan ini. Atau juga dengan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari sesuatu yang berada di dalam sebuah interval di antara dua buah titik yang segaris. Grafik ini merupakan contoh dari grafik interpolasi. Interpolasi sendiri merupakan garis hasil menghubungkan semua data yang telah ada. Jadi semua data yang ada harus dihubungkan sehingga garis-garis didapatkan tidak selurus dengan regresi. Contohnya data-data ini langsung dihubungkan, dan dihubungkan. Atau juga merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari sesuatu yang berada di dalam sebuah interval data tersebut di antara dua buah titik yang segaris. Grafik ini merupakan grafik perbedaan antara grafik interpolasi dan grafik ekstrapolasi, di mana interpolasi mempunyai nilai xi dan ekstrapolasi mempunyai nilai xe. Dan semua metode numerik tersebut di atas dapat diselesaikan jika program tersebut bukan atau tidak mempunyai sistem yang sensitif. Sistem yang sensitif merupakan sistem di mana suatu keadaan yang mudah untuk berubah outputnya walaupun inputnya sama. Untuk sistem yang tidak sensitif dapat digunakan menggunakan program yang linear atau program konvensional seperti yang dijelaskan dari awal. Dan untuk sistem yang punya sistem sensitif dapat diselesaikan dengan pemrograman non-linear seperti yang telah dijelaskan pada mata kuliah sistem cerdas. Pada pertemuan kuliah komputasi biologi selanjutnya membahas mengenai gambar dan grafik pada citra komputer. Sebenarnya grafik dan gambar pada komputer mempunyai perhitungan yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pada grafik, tampilan pada grafik, sumbu Y positifnya berarah ke atas dan sumbu X positifnya pada arah ke kanan. Sedangkan pada gambar, sumbu Y positif ke arah bawah dan sumbu X positif ke arah kanan. Perbedaan lainnya dari grafik dan gambar pada citra komputer ialah pada grafik satuannya yaitu cm, meter ataupun kilometer. Sedangkan pada gambar mempunyai satuan yaitu piksel, dpi atau dot per inci, sehingga menimbulkan kesalahan pengertian pada grafik dan gambar antara sumbu Y positif dan sumbu Y positif pada gambar. Sebenarnya dasar warna ialah merah, hijau, dan biru atau yang biasa disingkat dengan RGB yang tercantum pada standar satuan dasar. Sedangkan untuk warna lainnya terjadi dengan mencampurnya dari warna-warna standar tersebut. Bukti dari percampuran warna ialah pada program pen yang akan ditunjukkan sebagai berikut. Contoh warna yang pertama ialah pada warna hitam. Pada warna hitam ini ditunjukkan bahwa nilai red, green, dan blue-nya ialah 0, 0, dan 0. Sedangkan pada warna putih ditunjukkan dengan campuran red, green, blue-nya dengan 255, 255, 255. Angka tersebut ialah angka maksimal dari percampuran red, green, blue. Sedangkan untuk warna lainnya ialah contohnya pada warna kuning dengan red-nya 208, green-nya 224, dan blue-nya 18. Dari contoh gambar pada warna hitam, putih, dan kuning telah
ambil kesimpulan bahwa red green blue mempunyai interval antara 0 sampai 255 dengan angka maksimal 255, artinya mempunyai bit 24 yang mampu membedakan 16 juta warna dengan masing-masing warna dasar mempunyai tingkat sebesar 8 bit. Contoh permasalahan dalam sebuah gambar ialah pada sebuah gambar total mempunyai resolusi 24 bit dan ukuran gambarnya 100 x 100 cm. Maka gambar tersebut mempunyai ukuran 224 dikalikan 100 x 100 yaitu 240.000 bit. Dan biasanya sebuah gambar dilakukan perubahan formula dari file BMP, JPG, PNG, GIF, dan lain sebagainya. Artinya perubahan formula tersebut ialah gambar tersebut dilakukan penyederhanaan data dengan merusak data dari gambar aslinya atau RAW, bukan dilakukan kompresi, sebab kompresi tidak merusak data seperti yang dilakukan pada file video yang diubah menjadi file MOV. Maka dari itu kualitas gambar yang menjadi menurun, dan jika gambar tersebut diperbesar, gambar akan terlihat seperti terpecah-pecah sebab di area yang dipaksa untuk diperbesar tersebut tidak ada warna yang mengisinya sehingga terlihat terpecah. Biasanya pada gambar yang terpecah tadi dipaksakan mempunyai warna sehingga akan terlihat terpecah. Jadi warna yang diambil adalah warna dari warna-warna sekitarnya. Kuliah komputasi biomedis yang terakhir membahas mengenai transformasi Fourier. Transformasi Fourier ialah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi sinusoidal penjumlahan atau integral dikalikan dengan beberapa koefisien yang menyatakan amplitudo. Ada banyak variasi yang berhubungan dekat dari transformasi ini bergantung pada jenis fungsi yang ditransformasikan. Tujuan dari transformasi tersebut ialah mengubah dari fungsi terhadap waktu menjadi fungsi terhadap frekuensi dan dapat menjumlahkan berbagai macam kurva sinusoidal. Untuk dalam program menjumlahkan berbagai macam grafik akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk listing program pada program penjumlahan kurva dapat dilihat pada blog, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan step by step saja dalam membuat sebuah programnya. Awalnya kita membuat sebuah piket grafik, yaitu dengan mendefinisikan nilai-nilai fungsi yaitu sebagai berikut. Ini merupakan contoh output program yang digunakan. Program ini menggunakan program Delphi. Awalnya kita menggunakan 3 series, yaitu ini series 1, series 2, dan series 3. Dan ketika tombol buttonnya ditekan, maka akan menghasilkan gambar berikut. Sebelumnya kita mendefinisikan terlebih dahulu fungsi dari series 1 dan series 2. Pada kesempatan ini saya menggunakan fungsi series 1, yaitu A kali sin dikali dengan nilai X-nya, dengan mendefinisikan terlebih dahulu nilai A dan nilai X-nya. Dan pada series kedua juga menggunakan fungsi A sin dikali nilai X dengan nilai A dan X yang berbeda dengan series pertama, sehingga dari dua grafik ini dapat ditambahkan dan dapat muncul dengan grafik tersebut. Sekian review kuliah komputasi biomedis dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.